Halo guys, selamat datang kembali di channel Nurse Joyce. Kali ini kita akan bahas soal hukum tentang keperawatan komunitas guys. Jangan lupa berdoa dan semoga ilmunya berkah. Ini dia soal pertama. A usia 52 tahun tinggal serumah dengan istrinya Nyonya B usia 43 tahun dan anaknya Tuan C berusia 25 tahun dan menantunya Nyonya D 23 tahun yang baru saja melahirkan. Apakah tipe keluarga Tuan A? Apa jawabannya guys? Iya, ini sudah soal yang biasa muncul ya. Jadi jawaban yang benar ialah yang B, extended family. Ini ya, macam-macam tipe keluarga. Di sana ada nuclear family, keluarga inti. Nah, keluarga inti itu cuma terdiri dari ayah, ibu, sama anak. Kemudian ada extended family, keluarga besar. Itu keluarga inti ditambah dengan anggota keluarga lain yang memiliki hubungan darah. Itu contohnya kakek, nenek, atau bibi. Kemudian ada middle age atau aging couple. Ini ketika suami pencari uang, ibu di rumah, dan anaknya pergi entah untuk sekolah atau kerja. Itu berarti aging couple. Kemudian itu ada diadic nuklear, itu ketika orang tua sudah berumur tapi tidak mempunyai anak. Yang salah satu atau dua-duanya itu ada yang bekerja di rumah. Kemudian single parent, kalau single parent ini cuma satu orang tua ya. Atau cerai atau mati dan anaknya dapat tinggal di rumah atau di luar rumah. Dual nuklear itu suami istri yang tidak memiliki anak juga tetapi dua-duanya berkarir. Oke, lanjut soal kedua. Perawat komunitas datang ke sebuah desa untuk melakukan pengkajian. Didapatkan data 35% masyarakat mengalami hipertensi dan mereka menyatakan sudah pernah berobat dan sudah dianjurkan untuk mengkonsumsi obat setiap hari oleh dokter, namun tidak dilakukan karena menganggap dirinya sehat-sehat saja. Masalah keperawatan apakah yang muncul pada kasus tersebut? Diagnosa komunitas nih guys, mana pilihan kalian? Jawaban nomor 2 yang benar ialah yang C, ketidakpatuhan. Jadi ketidakpatuhan itu ketika seseorang sudah punya masalah, sudah tahu caranya menyelesaikan masalah itu, tetapi tidak mau melakukannya meskipun tidak ada hambatan, tetap tidak mau. Berarti dia tidak patuh atau ketidakpatuhan diagnosisnya. Itu kan di sana dijelaskan bahwa pasiennya sudah periksa ke dokter, sudah diberi obat dan dianjurkan minum obat setiap hari, tetapi tidak mau karena merasa dirinya baik-baik saja. Itu namanya ketidakpatuhan. Oke, untuk diagnosis yang lain ini dia ya. Pertama ini ada pemeliharaan kesehatan tidak efektif ya guys. Ini ketika masalahnya itu terjadi, tetapi orang-orangnya itu tetap melakukan hal-hal yang tidak sesuai. Itu karena kurangnya pengetahuan ya guys, karena dia kurang tahu. Kemudian ada manajemen kesehatan tidak efektif. Ini ketika mereka tahu penyakitnya, sudah tahu masalahnya, tahu cara mengobatinya, tetapi gagal dalam pengobatan karena ada hambatan. Itu berarti manajemen kesehatan tidak efektif ya guys, karena adanya hambatan. Nah, jadi kalau ada pilihan manajemen kesehatan tidak efektif itu bersandingan dengan ketidakpatuhan, yang hanya membedakan itu ada hambatan atau tidak. Karena dua-duanya sama-sama tidak melakukan pengobatan dengan benar atau gagal melakukan pengobatan dengan benar. Tapi kalau manajemen kesehatan itu adanya hambatan, kalau yang ketidakpatuhan itu tidak ada hambatan tetapi pasiennya yang menolak atau tidak menerima anjuran gitu ya guys. Kalau itu disandingkan. Kemudian ada defisiensi kesehatan komunitas. Itu ketika ada satu atau lebih masalah kesehatan, faktor yang mengganggu kesejahteraan, dan peningkatan risiko masalah kesehatan. Dan yang terakhir ada perilaku kesehatan cenderung berisiko. Ini ketika orang-orang atau komunitasnya itu masih sehat, tetapi aktivitas atau tindakan yang dilakukan itu cenderung berisiko mengakibatkan masalah atau mengakibatkan penyakit seperti itu guys. Bisa ya? Cukup sampai di sini, kita lanjut soal ketiga. Setelah melakukan evaluasi kunjungan rumah yang ketiga kali, pada salah satu keluarga yang mengalami penyakit stroke, pasien mengalami kemajuan yang sangat baik. Pasien sudah bisa makan sendiri yang sebelumnya biasanya dibantu oleh keluarga. Pasien berterima kasih kepada perawat karena sudah bisa melakukan aktivitas sendiri. Upaya preventif apakah yang telah dilakukan perawat terhadap pasien tersebut? Oke, langsung kita jawab guys. Jawabannya yang C, benar sekali. Preventif tersier.
Jadi kalau preventif primer itu ketika orangnya ini masih sehat, keluarga atau kelompok itu masih sehat, tetapi dilakukannya tindakan intervensi untuk perlindungan spesifik agar terhindar dari masalah atau penyakit. Biasanya intervensinya itu apa? Biasanya itu promkes ya, promosi kesehatan dan imunisasi. Nah, itu merupakan salah satu preventif primer ya guys, imunisasi, karena belum ada masalahnya tetapi dilakukan tindakan untuk mencegah terjadinya penyakit atau masalah. Kedua itu ada preventif sekunder ya guys. Nah, ini sasarannya itu pada orang-orang yang baru saja sakit, segera dilakukan tindakan agar tidak terjadi komplikasi atau hal-hal yang lebih. Jadi segera dilakukan tindakan, itu namanya preventif sekunder. Dan orang-orang yang berisiko untuk sakit, contohnya masyarakat yang mempunyai pola hidup yang tidak baik, yaitu sering merokok, sering begadang, sering makan manis, dan lain-lain, itu segera dilakukan tindakan seperti screening dan pemeriksaan berkala. Nah, itu contohnya guys, itu namanya preventif sekunder. Dan yang terakhir ada preventif tersier. Nah, ini merupakan intervensi pada pasien yang sudah sakit ya tentunya guys, dilakukan rehabilitas pasca perawatan yang tujuannya untuk mencegah ketidakmampuan, ketidakberdayaan atau kecacatan lebih lanjut. Contohnya seperti di soal itu guys, pasiennya kan sudah sakit stroke, tapi dilakukan tindakan intervensi yang menyebabkan pasiennya itu bisa makan sendiri lagi. Itu berarti preventif tersier guys. Oke? Seperti itu. Oke, next soal keempat. Bapak A tinggal dengan istri dan 4 orang anaknya yang beranjak remaja. Keempat saudara ini terlihat akur dan saling menyayangi. Orang tua berkomunikasi dengan anak-anaknya tampak sangat memperhatikan satu sama lain dan sangat mengayomi. Apakah fungsi keluarga tersebut? Masih ingat kan guys, pertama ada fungsi afektif, itu fungsi apa? Fungsi kasih sayang. Kemudian ada fungsi sosial, itu merupakan fungsi hubungan baik dalam keluarga atau membentuk tingkah laku, norma-norma pada anak, itu fungsi sosial ya. Kemudian fungsi ekonomi, tentu ini fungsi tentang kebutuhan ekonomi atau keuangan dalam keluarga. Selanjutnya itu ada fungsi komunikasi, itu tidak ada ya guys. Kemudian fungsi interaksi itu juga tidak ada. Berarti pilihannya cuma 3 ini, mana yang tepat? Benar sekali, fungsi afektif guys, fungsi kasih sayang. Karena di sana jelas sudah dinyatakan bahwa keempat saudara ini terlihat akur dan saling menyayangi. Dan orang tua berkomunikasi dengan anak-anaknya tampak sangat mengayomi dan memperhatikan satu sama lain. Itu fungsi afektif, benar kalian guys. Lanjut soal kelima. Hasil pengkajian di kelurahan ditemukan data peningkatan 20% kasus baru penyakit menular TBC. 60% merasakan adanya gejala penyakit, 50% keluarga bekerja sebagai buruh, 70% keluarga prasejahtera, serta 50% penderita jarang meluangkan waktu untuk memeriksakan diri di fasilitas kesehatan. Apakah diagnosis keperawatan pada kasus di atas? Diagnosa komunitas lagi nih guys. Apa jawaban yang benar pada kasus seperti ini? Sudah kita spill tadi ya, sudah kita sedikit jelaskan. Jawaban yang benar ialah yang E guys, defisiensi kesehatan komunitas. Tadi kan dijelaskan bahwa defisiensi kesehatan komunitas itu ketika ada lebih dari 1 atau 2 masalah kesehatan atau faktor yang mengganggu kesejahteraan atau adanya peningkatan resiko masalah kesehatan itu ya guys. Dan di sini jelas sekali ya, itu adanya resiko peningkatan masalah kesehatan. Di sana dijelaskan 60% merasakan ada gejala penyakit. Juga ada faktor yang mengganggu kesejahteraan. Tertulis di sana 70% keluarga prasejahtera. Kemudian masalah kesehatannya itu adanya peningkatan 20% kasus baru penyakit menular TBC. Jadi lengkap itu ya guys, kompleks. Berarti jawaban yang paling benar ialah defisiensi kesehatan komunitas. Oke, lanjut soal ke-7. Saat melakukan pengkajian di suatu pondok pesantren, ditemukan 75% santri suka makan pedas, 50% suka begadang, dan 40% santri menyatakan sering telat makan dan sering makanan instan. Apakah diagnosis keperawatan pada kasus di atas? Diagnosis lagi, sudah kita jelaskan, harus benar nih. Jawabannya yang iya, benar sekali. Jawabannya yang D, perilaku kesehatan cenderung berisiko. Karena di sini masyarakat atau orang-orangnya itu belum sakit, belum terjadi masalah, tetapi perilaku dia berisiko untuk terjadinya
masalah kesehatan seperti itu. Oke, lanjut soal ke-8. Hasil pengkajian pada suatu wilayah ditemukan bahwa 60% bayi dan balita mengalami stunting. 85% ibu balita tidak tahu cara pemberian makanan yang benar pada anak. Kebanyakan anak di usia 2 tahun diberikan susu kental manis dan tidak diberikan ASI eksklusif. Apakah diagnosis keperawatan komunitas yang paling tepat? Oke, kalau seperti ini kasusnya apa jawabannya guys? Jadi di sana ada 60% bayi dan balita mengalami stunting. 85% ibu balita tidak tahu cara pemberian makanan yang benar pada anak. Dan di usia 2 tahun sudah diberikan susu kental manis, tidak diberikan ASI eksklusif. Jadi jawaban yang paling benar yang guys, pemeliharaan kesehatan tidak efektif karena jelas di kasus itu bahwa sudah ada masalah tetapi perilaku yang dilakukan itu masih menyimpang atau tidak sesuai. Itu disebabkan karena ketidaktahuannya. Seperti itu kan guys, sudah ada masalah tetapi tetap melakukan hal yang negatif karena ketidaktahuannya. Itu berarti pemeliharaan kesehatan tidak efektif. Oke, lanjut soal ke-9. Perawat melakukan pengkajian di suatu RW dengan membuat peta lingkungan dan menggambarkan lokasi tempat berkumpulnya warga, fasilitas ibadah, tempat bermain anak, sekolah, serta lingkungan yang berisiko menimbulkan masalah kesehatan di masyarakat. Apakah metode pengkajian dilakukan oleh perawat pada kasus tersebut? Oke, langsung kita bahas satu persatu opsi jawabannya guys. Yang pertama, wawancara. Jadi wawancara itu merupakan teknik mencari informasi melalui tanya jawab langsung pada responden. Jadi dia sifatnya tanya jawab langsung secara verbal. Kemudian ada kuesioner. Nah, kalau kuesioner ini tindakan untuk memperoleh data yang bersumber dari masyarakat langsung dengan seperangkat pertanyaan berkaitan dengan data inti dan data subsistem yang ada di komunitas. Biasanya ini tulis ya guys. Kemudian studi literatur. Nah, ini merupakan teknik pengumpulan data atau informasi yang berasal dari tinjauan pustaka, buku, artikel. Juga biasanya kita didapatkan kalau di komunitas itu dokumen dari kader, desa, puskesmas, dan dinas kesehatan terkait seperti itu guys. Yang D, Winselt Survey, yaitu metode mengumpulkan data tentang kondisi peta lingkungan, lokasi tempat berkumpul warga, fasilitas ibadah, tempat bermain anak, sekolah, dan lingkungan yang berisiko menimbulkan masalah kesehatan di masyarakat guys. Hasil dari metode ini adalah peta topografi suatu wilayah populasi. Dan yang terakhir itu ada focus group discussion. Nah, ini biasanya metodenya diskusi guys. Jadi mengidentifikasi fenomena spesifik menyangkut sekelompok orang yang lebih efektif dengan metode diskusi. Jadi mereka berdiskusi kelompok beberapa orang seperti itu. Oke, jadi jawabannya apa guys? Iya, benar sekali yang D, Winselt Survey, karena di sana kan dijelaskan bahwa melakukan pengkajian dengan membuat peta lingkungan dan menggambarkan lokasi tempat berkumpulnya warga, fasilitas ibadah. Jadi dia melakukan mapping guys, benar sekali. Akhirnya selesai sudah guys latihan kita kali ini tentang UKOM keperawatan komunitas. Benar berapa kalian ini? Pasti banyak benarnya kan? Tapi harus tetap sering latihan-latihan soal ya guys. Oke, cukup sekian, semoga bermanfaat. Bye.